Baik, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih menyertai kita, Dia masih melindungi dan juga masih memberkati kita hingga pada saat ini. Dan kita telah tiba pada ibadah pertengahan minggu pada Rabu malam ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami sehingga apa yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami boleh disanggupkan untuk bisa menghidupkannya menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungannya masih menyertai kehidupan umat-umatnya, dan tentu kita tiba di dalam ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini, dan kita akan membahas satu tema di mana tema ini adalah menyangkut bagaimana Tuhan memanggil umat-umatnya yang hidup sekarang ini untuk tetap setia di tengah-tengah situasi yang kita sementara hadapi bersama-sama, di tengah wabah yang sementara melanda bukan hanya negeri kita, tetapi juga seluruh dunia merasakan hal yang sama. Tetapi biarlah umat-umat Tuhan boleh tetap setia. Dalam kondisi apapun kita percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan umat-umatnya. Kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 adalah berbicara mengenai ketika Abram dan Lot mereka berpisah. Kita tahu ketika Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari rumah orang tuanya, Dia membawa juga Lot bersama-sama dengan dia. Ya, ada pembahasan yang lain yang kita akan bahas mungkin di waktu yang akan mendatang, bagaimana siapa Lot ini, walaupun dia adalah keponakan daripada Abraham, tetapi Abraham menganggap Lot ini adalah sebagai anaknya. Ya. Tetapi kita tidak akan membahas hal ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil umat-umatnya untuk tetap setia. Dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya. Dan dikatakan di sana, bagaimana Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ya. Tetapi dikatakan pada ayat yang kelima disebutkan di sana, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu, dan kemah. Tetapi dikatakan negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Dikatakan karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala, yaitu gembala Abram dan gembalanya Lot. Ya. Sehingga dikatakan pada akhirnya mereka memutuskan. Ya. Pada ayat yang ke-8, Abram dia berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Maka dikatakan, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan, ya, Abram dia putuskan, ayo kita memisahkan diri. Ya. Selama ini kita bersama-sama, kita punya gembala berkelahi, ya, karena tidak cukup luas negeri ini bagi kita berdua. Ya. Jadi kalau kamu pergi ke kanan, saya akan pergi ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Ya. Mereka melakukan bertolak belakang. Ya. Kemudian ketika Lot melihat, wah ini, padahal sebenarnya seharusnya Abraham yang lebih dulu memilih. Karena dia adalah lebih tua, dia adalah omnya. Ya. Tetapi Abraham katakan, ya pilih yang mana kamu mau jalani. Ya.
Dan dipilih dikatakan lembah Yordan, dikatakan seperti taman Tuhan. Begitu subur tempat itu. Sehingga Lot melihat, ini cocok untuk tempat di mana dia akan tinggal. Dan ternak-ternaknya bisa dapat makan, bisa dapat minum, dan berkecukupan. Sehingga dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi ketika Lot ambil itu lembah Yordan, dikatakan pada ayat yang ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sampai di sini kita lihat bagaimana perpisahan itu terjadi antara Abram dengan Lot. Supaya mereka tidak terjadi gesekan, dikatakan karena kita ini kerabat, maka kita harus berpisah. Kemudian ketika perpisahan itu terjadi, sementara hidup berjalan dengan biasa, seperti biasa, dikatakan bagaimana Tuhan pada akhirnya hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat, bila mana kita lihat di dalam kisah antara Abram dan Lot ini, pada ayat yang ke-13 dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, sehingga pada waktu itu Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Sehingga pada kitab Kejadian 18, kalau kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 18, ayatnya yang ke-16, dari ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Tuhan hendak membinasakan Sodom, menunggang-balikan Sodom dan Gomora, dikatakan dia terlebih dahulu datang kepada Abraham. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Apa itu? Dikatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apa yang Tuhan mau lakukan pada ayat yang ke-20 dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Di sini bagaimana terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Kalau kita lihat dikatakan, pada ayat yang ke-24 dikatakan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi Abraham dia katakan, Tuhan, apa engkau mau membinasakan kota itu, di mana di dalam kota itu pasti ada orang benar? Kalau ada 50 orang benar, Tuhan, apakah engkau akan menunggang-balikan kota itu dan membinasakan mereka juga? Tuhan katakan, aku tidak akan apa? Tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora karena ke-50 orang itu. Jadi kita boleh melihat bahwa bila mana ada umat Tuhan, bila mana ada orang benar hidup di tengah-tengah satu komunitas, maka mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar mereka adalah bukan umat-umat Tuhan ataupun orang-orang yang jahat. Bagaimana Tuhan masih memberkati
dengan kehadiran umat Tuhan di sana. Kembali dikatakan pada ayat yang ke-25, ya, ini adalah jawabannya. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Ya. Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-26 jawaban Tuhan. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya. Jadi kalau ada 50, maka kota itu enggak jadi Tuhan mau tunggang balikan. Ya. Ayat yang ke-27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, Abraham sadar, dia sementara berbicara dengan penciptanya. Dia sadar dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan sanggup. Ya. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Ya. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Kemudian Abraham lagi, sekiranya 40 didapati di sana, oh aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu, kata Tuhan. Ayat yang ke-30 masih dilakukan tawar-menawar ini, ya. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, apakah engkau akan membinasakan? Oh, kata Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 orang benar di sana. Ayat yang ke-31. Lagi Abraham katakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Dan Tuhan katakan apa? Aku tidak akan memusnahkan kota itu karena ke-20 orang itu. Dan yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-32. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Ya. Inilah perhitungan Abraham mungkin. Pada waktu itu dia berpikir mungkin bisa jadi seperti ini. 10 orang. Lot dan istrinya. Kemudian dia punya dua orang anak perempuan. Ya. Mereka sudah berempat. Maka bila 2 anak perempuan ini punya pasangan, maka sudah tambah 2 lagi 6. Orang tua pasangannya 2. Yang satu lagi 2. Jadi ada berapa? Ada 10. Ya. Dengan pertimbangan ini, Abraham menawar kalau seandainya semua keluarga Lot, kemudian anak mantu dan juga besannya ikut bersama-sama dengan dia, maka kota itu tidak jadi ditunggang balikan sama Tuhan. Sehingga dia apa? Aku memberanikan sekali lagi Tuhan. Seandainya kalau ada 10 orang, apa engkau akan membinasakan kota itu? Tuhan katakan apa? Kalau ada 10 orang benar di kota itu, aku tidak akan melakukan hal yang demikian. Aku tidak akan menunggang balikan kota itu. Aku tidak akan membinasakan kota itu. Oleh karena ke-10 orang benar yang ada di kota itu. Kalau ada. Sehingga itulah yang terakhir tawar-menawar yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan. Agar Tuhan tidak menunggang balikan kota Sodom dan Gomora oleh karena ada Lot dan keluarganya di sana. Pada Kejadian pasal yang ke-19 dikatakan pada ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Pendek cerita dikatakan Lot mengundang kedua orang ini untuk datang ke rumahnya. Mari datang ke rumahku, beristirahat di sana. Aku akan sajikan makanan bagimu, akan menyediakan segala sesuatu bagimu. Besok kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Tetapi kedua orang ini kata apa? Oh enggak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi Lot dia katakan apa? Dia memaksa. Mari datang ya. Tinggal di tempatku ya. Di dalam ayat yang kedua,
Ayat yang ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Sementara mereka pada malam itu sebelum mereka tidur, dikatakan bahwa seluruh laki-laki yang ada di kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, dan dikatakan bahkan seluruh kota itu tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Dan dikatakan mereka berkata kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Inilah makanya bagaimana laki-laki yang suka dengan laki-laki dan juga melakukan hubungan seksual yang tidak seharusnya, dikatakan diambil dari kota Sodom ini, sodomi. Ya. Oleh karena begitu jahatnya orang-orang itu, seluruh laki-laki dari yang muda sampai yang paling tua, dan dikatakan apa? Tidak ada yang terkecuali. Dengan kata lain apa? Mereka semua sudah jahat, seperti yang dikeluh kesahkan, yang telah sampai kepada Tuhan keluh kesah itu tentang kejahatan orang-orang yang ada di kota Sodom ini. Kemudian kata Lot apa? Janganlah kiranya berbuat jahat, ya. Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu bahwa aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Nah, ini mereka. Terserah kalian, tetapi jangan kalian apa-apakan kedua orang ini. Sebab mereka datang ke tempatku untuk berlindung pada malam ini. Di tempatku. Tetapi dikatakan orang-orang ini mereka semakin marah. Ya, lihat 2 orang yang datang itu, bukankah mereka datang untuk menghakimi kita? Maka kami akan lebih menganiaya kamu lebih daripada 2 orang itu, karena kamu melindungi mereka. Tetapi dikatakan kedua malaikat ini dia tarik Lot ke dalam rumah, dan kedua orang ini membutakan mata orang-orang yang ada di luar ini, sehingga ketika mereka mau mendobrak masuk, mereka tidak dapat masuk karena tidak bisa menemukan pintunya. Lalu dikatakan ayat yang ke-12, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan, keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya, ya, calon anak mantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Mereka tidak menganggap serius apa yang disampaikan oleh Lot. Dan dikatakan ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Pendek cerita, kita bisa baca ini di dalam kisah Kejadian pasal yang ke-19 ini. Bagaimana ketika Lot dia pergi keluar dari kota Sodom dan Gomora ini, malaikat itu katakan apa? Pergi. Ya. Jangan kamu berlambat-lambat. Ya. Nah, tetapi dikatakan oleh karena ya, dia harus membawa keluarganya dan mereka harus segera keluar dari kota itu, sehingga dikatakan Lot dia pergi meminta, kalau boleh kami pergi di kota sana, ya, karena sebelum matahari terbit, maka Tuhan belum menunggangbalikan kota itu. Tetapi ketika itu dikatakan Lot dia mungkin merasa lelah karena mereka harus segera bergegas untuk keluar dari kota itu, sehingga dia ambil, bagaimana kalau kami singgah di satu kota kecil itu, ya. Nah, pergi ke sana, ya. Dan dikatakan ayat yang ke-20,
Ya, dari ayat yang ke-19, sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Nah, itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya. Dan dikatakan, ketika engkau pergi, jangan menoleh ke belakang. Ya. Dan pada ayat yang ke-26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dari sini saya mau ngambil satu pelajaran. Apakah istri Lot bukan orang yang beriman kepada Tuhan? Istri Lot adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia punya iman, karena kalau dia tidak beriman kepada perkataan Tuhan, maka ketika Lot dia mengatakan bahwa kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan, bahwa kita harus pergi meninggalkan kota ini, maka dia akan menolak. Sama seperti kedua anak mantunya, calon anak mantunya. Ketika Lot katakan bahwa kota ini akan ditunggang balikan, dibinasakan oleh Tuhan, dikatakan mereka menganggap sebagai olok-olokan saja. Tetapi karena istri Lot tahu bahwa itu adalah perkataan Tuhan dan dia harus turut terhadap perkataan Tuhan, maka dia ikut. Padahal situasi sementara baik-baik saja kalau kita perhatikan. Ketika sebelum Tuhan menunggang balikan kota itu, kondisi kota itu dalam keadaan baik-baik saja. Hanya penduduknya melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga segala kejahatan mereka menjadi keluh kesah. Dan itu sampai kepada Tuhan. Saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 berbicara mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Tentu kita sudah sering membaca pasal ini. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di mana saat ini pun juga kita mengalami satu masa yang sukar. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan sudah menggambarkan situasi bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Sungguh mengerikan kalau kita baca hal-hal ini, ya. Semua adalah hal-hal yang tidak baik. Dikatakan manusia mencintai dirinya, menjadi hamba uang, sombong, tukang fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Mereka beribadah tetapi hanya melakukan rutinitas, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Dan ini semua sementara terjadi di dalam zaman kita. Ada begitu banyak, kalau saudara buka internet, saudara akan temukan begitu banyak berita-berita kriminal yang sementara terjadi. Ada anak membunuh orang tuanya, ada orang tua memperkosa anaknya, dan macam-macam. Begitu hebat kejahatan yang sementara terjadi. Hampir sama situasi dengan yang dihadapi oleh Sodom dan Gomora. Begitu hebat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Sodom. Seandainya Tuhan mengutus kembali 2 malaikatnya untuk datang memperingati
seperti layaknya Sodom dan Gomora? Apakah kita bagian daripada orang-orang yang sama seperti Lot, yang turut ikut keluar dari tempat ataupun situasi seperti itu? Atau jangan-jangan kita salah satu orang yang katakan apa? Keluarkan mereka supaya kami pakai. Boleh jadi situasi ataupun wabah yang sementara terjadi saat ini adalah satu peringatan Tuhan untuk umat-umatnya untuk tetap setia. Kita tahu bagaimana di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam seperti sekarang ini pun, boleh jadi iman kita dilemahkan. Oleh karena kita merasa bagaimana kok Tuhan izinkan kami umat-umatnya menderita seperti ini. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Engkau akan melindungi, Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami? Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Kita buka dari ayat yang ke-23. Ini adalah perkataan daripada Raja Daud. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Dan ketika dia berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Raja Daud katakan apa? Tidak pernah. Ya. Dari saya ini, dari muda saya sampai sekarang menjadi tua, gak pernah saya lihat orang benar ditinggalkan. Bahkan dikatakan apa? Tidak pernah saya lihat bahkan cucu-cucunya harus meminta-minta roti supaya mereka bisa makan. Karena sebelum itu terjadi, Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah memberikan kepada mereka. Dan itu jaminan Tuhan. Ketika saat ini, situasi yang sementara mungkin melanda juga banyak umat-umat Tuhan, yang juga mungkin mengguncang perekonomian kita, yang juga mungkin menghambat kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang layak untuk kita hidup. Baik itu tempat tinggal, baik itu makanan, pekerjaan, sehingga pada akhirnya dapat melemahkan iman kita. Jangan lupa, Tuhan sementara memanggil umat-umatnya untuk tetap setia dalam segala hal. Di dalam situasi seperti apapun yang dihadapi, Tuhan memanggil umat-umatnya untuk tetap setia. Walaupun juga ada orang-orang yang pergi ke gereja, tetapi dikatakan sama seperti di dalam kitab 2 Timotius 3 tadi, katakan apa? Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman? Mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Mereka hanya sekedar datang, tetapi mereka tidak bisa memaknai firman Tuhan yang bisa menolong mereka di dalam kehidupan. Betul bahwa firman Tuhan tidak bisa memberi kita makan secara jasmani. Tetapi janji firman Tuhan bahwa Dia akan memberkati. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun dia harus jatuh, tidak akan apa? Sampai tertelungkup dia jatuh. Karena tangan Tuhan menopangnya. Dan dikatakan tidak pernah Tuhan meninggalkan orang benar sendirian. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, biar kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kalaupun orang lain terguncang, jangan biarkan iman kita terguncang menghadapi situasi seperti ini. Saya tahu lebih mudah kita mengatakan ketimbang kita menghidupkannya. Tetapi minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan menolong kita untuk bisa tetap setia kepadanya. Kalau kita rasa kita sudah tidak mampu, minta kekuatan kepada Tuhan. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita rasa kita sudah tidak mampu, minta kekuatan sama Tuhan supaya kita dimampukan. 1 Korintus juga mengatakan apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan dikatakan jaminan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Banyak firman Tuhan yang sebenarnya dapat meneguhkan iman kita untuk tetap setia. Tetapi semua itu kembali adalah pilihan kita masing-masing. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan?
Maukah kita menyambut panggilan Tuhan melalui situasi seperti sekarang ini untuk kita menjadi semakin setia, semakin saleh di dalam kehidupan kita kepadanya. Sehingga bila mana Yesus datang yang kedua kali, didapati kita adalah umat-umat Tuhan yang sementara sedia menanti kedatangannya. Didapati bahwa kita tidak bercacat di hadapan Tuhan untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Saat ini, ketika kita masih hidup di tengah dunia ini, boleh jadi kita masih mengalami satu kesusahan, problema, dan juga tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi biar itu boleh menjadikan kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin tangguh, semakin setia. Perkara-perkara yang kita hadapi bukan melemahkan iman kita. Situasi yang sementara kita hadapi bukan semakin membuat kita berkeluh kesah kepada Tuhan dan membuat kita lemah iman kita kepada Tuhan. Tetapi biar perkara-perkara yang sementara dihadapi oleh umat-umat Tuhan boleh mengajarkan kepada kita untuk semakin setia kepada Dia, semakin mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Adalah menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa menghidupkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui pengalaman Lot bersama dengan keluarganya, biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia, menyambut panggilan Tuhan, agar dengan demikian kami boleh semakin mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika wabah yang sementara terjadi, virus yang semakin menyebar di atas muka bumi ini Tuhan, yang mengancam banyak jiwa-jiwa, yang mengancam banyak kehidupan umat-umat Tuhan dan kehidupan seluruh umat manusia. Biarlah itu boleh menjadi satu hal yang dapat mengingatkan kembali kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan lebih setia lagi. Agar sebagaimana firman Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-umat-Mu sendirian. Sekalipun kami harus menghadapi wabah ini Tuhan, kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami, sehingga segala sesuatunya tetap berjalan dengan aman di dalam perlindungan Tuhan. Bila mana kami menghadapi situasi ini, kemudian kami mengarah untuk menjadi lemah Tuhan, sadarkan kami, ingatkan kami, dan tolong kami untuk tetap setia semakin teguh di dalam iman kami. Dan juga keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada pun juga melakukan hal yang sama. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami Tuhan yang tertinggal ketika Engkau datang yang kedua kali. Tetapi kami semua akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah wabah virus corona yang sementara melanda negeri, bahkan melanda akan dunia ini, Tuhan, Engkau akan menolong agar sekiranya wabah ini boleh segera berlalu, agar kehidupan kami boleh tetap melihat kebaikan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan masing-masing kami. Dan melalui itu semua kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami mau serahkan segenap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Karena doa ini semua kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kini memberkati kita semua. Amin.